Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari tim CC26 PSU 136. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Smart Nutrition Scanner, yaitu sistem pemindaian label gizi berbasis website untuk membantu pengguna memonitor asupan gula dan garam atau natrium pada makanan dan minuman kemasan. Sebelum masuk ke pembahasan proyek, izinkan kami memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Next. Nah, berikut adalah anggota tim kami yang terdiri dari 6 orang dengan 3 learning path yang berbeda, dan saya sendiri, Nabila Velio Herunisa dari Learning Path Data Science. Kemudian ada Richard Dante Gunawan dan Rahmat Riyadi dari AI Engineer, lalu Nuradia Zahra dari Data Science, lalu Andi Wijaya dan Karina Asya Aurelia dari Full Stack Developer. Baik, selanjutnya, pada bagian latar belakang ini, kami ingin menunjukkan bahwa penyakit tidak menular, khususnya diabetes dan hipertensi, masih menjadi tantangan kesehatan yang serius di Indonesia. Berdasarkan data IDF pada tahun 2024 yang tertera di layar, terdapat sekitar 20,4 juta kasus diabetes, sementara pada BPJS melaporkan biaya pelayanan kesehatan penyakit kronis mencapai 50,2 triliun rupiah pada tahun 2025 dengan total 40 juta peserta penderita penyakit jantung dan diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa penyakit kronis itu tidak hanya berdampak pada kesehatan ya individu gitu, tapi juga menimbulkan beban ekonomi yang sangat besar. Nah, salah satu akar permasalahan yang kami identifikasi adalah sulitnya masyarakat mengetahui kandungan gula dan natrium tersembunyi pada makanan dan minuman kemasan. Meskipun informasi nilai gizi ini tersedia, namun tidak semua orang mampu memahaminya ataupun menginterpretasikan dengan mudah gitu. Nah, selain itu masih terbatas, dari alat yang praktis dan real time untuk membantu memantau kandungan nutrisi sebelum mengonsumsi sebuah makanan atau minuman gitu. Nah, akibatnya banyak orang yang mengonsumsi gula dan natrium itu melebihi batas yang direkomendasikan tanpa disadari. Nah, sehingga meningkatkan risiko komplikasi kesehatan. Oleh karena itu kami mengembangkan Smart Nutrition Scanner, sebuah aplikasi berbasis AI yang dapat memindai label nutrisi dan menyajikan informasi kandungan gula serta natrium secara cepat dan mudah dipahami pengguna. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuradia. Akibat dari faktor yang sudah dijelaskan tadi, kami merumuskan dua pertanyaan. Yang pertama, seberapa efektif penggunaan transfer learning untuk mendeteksi dan mengekstraksi informasi dari label gizi? Yang kedua, sejauh mana threshold alert dapat membantu pengguna mengubah perilaku konsumsi sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan penderita diabetes dan hipertensi? Next slide. Smart Nutrition Scanner dipilih karena mampu menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya melalui beberapa fitur utama. Yang pertama, AI OCR Scanner mengenali dan mengekstraksi informasi kandungan gula dan garam dari label gizi secara otomatis. Yang kedua, Smart Result Alert yang memberikan peringatan ketika konsumsi gula atau garam mendekati atau melebihi batas konsumsi harian. Yang ketiga, Risk Classification untuk mengelompokkan tingkat resiko konsumsi secara otomatis. Terakhir, riwayat analisis. Pengguna dapat memantau pola konsumsi nutrisinya dari waktu ke waktu. Aplikasi ini berbasis website dan memanfaatkan teknologi AI untuk mengidentifikasi informasi nutrisi dari label makanan dan minuman secara real time. Dalam pengembangannya, kami menggunakan pendekatan design thinking dimulai dari tahap empathize, define, audit, prototype, hingga tes untuk memastikan solusi yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Next slide. Baik, di sini kami juga membandingkan platform kami dengan kompetitor seperti VetSecret dan nilaigizi.com. Sebagian besar kompetitor hanya berbasis web gratis atau sekedar mencatat kalori, sedangkan web nutrition kami sudah mengintegrasikan pemindaian label berbasis AI LCR, lalu fokus spesifik pada gula dan garam, serta dilengkapi alarm batas aman atau Smart Threshold Alert. Selanjutnya, next slide. Oke, dari sisi teknis hasil pengembangan produk di sini kita ke langkahnya dulu ya. Pertama kita perlu menginputkan produk. Di sini dari hasil datanya itu kita augmentasi, terus dari augmentasi tersebut kita menggunakan MobileNet version 2. Kenapa kita menggunakan MobileNet version 2? Itu akan kita jawab di next slide selanjutnya. Nah, dari MobileNet version 2 ini, kita melakukan custom layer, karena kan ini model kita ambil ya, ini udah hasil transfer learning gitu, kita pakai custom layer lagi, nanti untuk mendeteksi nih si gambar-gambar ini.
dan kemudian ini sebagai output ya nantinya. Nah, untuk arsitektur MobileNet-nya sendiri itu kurang lebih seperti ini ya, menggunakan 128 kali 128. Di sini MobileNet version 2, lalu nanti classifier-nya di sini. Oke, untuk alasan memilih MobileNet sendiri, itu karena model ini sendiri itu sangat-sangat ringan dibandingkan dengan transfer learning yang lain, serta potensi untuk mengenali gambarnya itu lebih bagus dan lebih mudah untuk diimplementasikan gitu. Untuk localization-nya sendiri itu seperti ini ya, pakai pooling 2D, terus pakai 128 activation value. Dan untuk outputnya nanti menggunakan sigmoid dengan 4 neuron di sini. Mungkin selanjutnya bisa dijelasin dengan rekan saya. Next slide. Oke, selain penggunaan transfer learning MobileNet V2, kami juga menggunakan Gemini Flash 2.5 untuk meng-OCR gula dan garam. Tahapannya, kita load model dulu, lalu input gambar produk, pemrosesan sebelum diolah oleh Gemini, kita input model Gemini menggunakan API, dan OCR dan ekstraksi gula garam. Arsitekturnya secara singkat, user akan mengirimkan inputan gambar yang diterima ke backend. Setelah backend menerima request, lakukan validasi, lalu meneruskan ke AI service. AI service yang sudah menerima gambar ini kemudian melanjutkannya ke MobileNet V2 untuk mendeteksi label gizi, dan Gemini API untuk melakukan multimodal OCR untuk membaca dan mengubah teks menjadi struktur data JSON. Output yang sudah berupa JSON ini akan dikembalikan ke pengguna. Oke, next slide. Oke. Di sini tadinya kan kita memilih menggunakan MobileNet version 2 dan juga Gemini Plus 2.5 itu sebagai OCR-nya. Alasannya kenapa sih di sini kita ada hasil evaluasi model ya, di mana sebetulnya kita menggunakan ada 3 model yakni Efficient Net B0, sorry. Terus ada CNN dan tentu saja MobileNet version 2. Yang mana di sini kita lihat bersama ya, pemenangnya itu dari sisi IOU itu si MobileNet version 2-nya dengan skor itu 83,86%. Di sini bisa dilihat ya plot training dan validation-nya kurang lebih kemarin itu menggunakan dia itu epochnya sekitar 70, dan di sini ya bisa dilihat sendiri ya. Terus untuk hasil OCR dan prediksinya itu tadi udah dijelasin ya, nanti menghasilkan prediksi dalam bentuk JSON, dan ya dalam codingan bisa dilihat lah seperti inilah outputnya. Oke, mungkin bisa dilanjut ya. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan awal dari landing page kita, yaitu tangkapan layar yang sudah jadi dari front end ya. Baik, selanjutnya, berikut adalah teknologi pendukung yang kita gunakan. Baik di sisi front end kita menggunakan React, dan di sisi back end kita menggunakan Node.js dan PostgreSQL. Dan tim AI dan data scientist kita menggunakan TensorFlow, Streamlit, Flux, dan Pandas juga sebagai teknologi pendukung untuk menunjang website Smart Decision ini. Oke, halo teman-teman, di sini aku bakalan Baik, tutorial berikut adalah video demo Oke, singkat kami yang ini akan kami ada pertunjukkan seperti kepada ini ya, teman-teman Di bagian bawah sini ada alur untuk analisis dan umumnya. website-nya. Terus di sini ada batas aman konsumsi harian untuk gula. Yang sini ada verifikasi fakta ya. Kalian kalau salah di sini ya nggak bakalan bisa baca gitu. Nah, kalian harus isi benar. Kalau pertanyaannya kesusahan ya kalian tinggal klik ini. Nah, ini lebih mudah. Lalu lanjut daftar. Di sini gulanya memang 0, terus natriumnya memang 0, terus sedikit. Oke, kita ambil foto di sini. Nah, ini fotonya berhasil terambil ya. Di sini gulanya memang 0, terus natriumnya memang 0 ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak percaya ya, coba kita zoom aja. Di sini bisa kita lihat ya untuk gulanya 0 dan garamnya juga 0 gitu. Nah, kalau untuk analisisnya sendiri kita perlu memasukkan nama kemasan produknya ya. Karena ini 0 ya, kita coba masukin yang lain aja. Nah, seperti ini. Terus kalau tadi tuh sebetulnya ada saran rekomendasi ya di sini, cuma kalau memang nggak ada ya, udah masukin aja. Lanjut kita pencet analisis kandungan nutrisi, nanti bakalan dilempar ke dashboard ya. Nah, seperti ini di sini ada hasil konversinya dalam bentuk endofag ya. Sama di sini juga di sini menggunakannya itu 2 angka di belakang koma. Nah, lanjut di sini ada grafiknya di mana ini nanti bakal nambah sih. Nah, terus di sini ada log riwayatnya. Baik, sekian demo singkat dari website Nutrition Scanner kita. Berikut selanjutnya kita serahkan ke teman saya. Oke, produk ini juga kami memiliki rencana implementasi ke depan. Jadi untuk bulan pertama dan kedua kami akan melakukan validasi dan pengujian internal. Bulan ketiga dan keempat kami akan kolaborasi dengan stakeholder eksternal. Bulan kelima dan keenam optimalisasi dan ekspansi jangka panjang. Next. Untuk sumber daya yang diperlukan, tim pengembang itu kami butuh 2 AI engineer, 2 full stack developer, 1 data science, 1 UI
UI UX designer dan 1 project manager. Untuk selain kita butuh core-nya, kita juga butuh eksternal yaitu 1 orang nutriologis untuk referensi dan saran konten. Adapun tools dan subscription yang dibutuhkan yaitu Google Cloud Platform sebagai cloud dan hosting. Dan untuk bagian desain, manajemen, dan lingkungan pengembangan kita butuh Figma, Google Workspace atau Trello, GitHub, dan VS Code. Untuk rencana anggaran 6 bulan ke depan bisa dilihat bahwa kita punya infrastruktur dan cloud itu sebesar 2,5 juta, konsultasi ahli gizi itu 2,5 juta, pemasaran digital itu 3 juta, legalitas dan lisensi itu 2 juta. Selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf bila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.